Halo sahabat kelasku, kita teruskan kembali sesi pembelajaran tarot psikologi sebagai alternatif alat proyektif kepribadian dan dinamikanya. Baiklah, dengan demikian, ketika ini kita bisa bersama bahwa tarot bisa kita jadikan untuk sarana sebuah konseling psikologi. Mari kita akan masuk secara lebih dalam bagaimana tarot psikologi itu berlaku. Sahabat-sahabat di kelasku, kalau kita masuk kepada wilayah tarot, itu pasti kita akan mengenal kartunya. Sebelum kita akan masuk pada wilayah bagaimana tarot bisa dijadikan sebuah sarana konseling psikologi, ada baiknya kalau kita mengenal dulu apa yang kita sebut dengan kartu tarot Nusantara yang akan kita sampaikan bersama-sama. Jadi, kalau kita mengenal kartu tarot Nusantara adalah sebuah seni membaca pikiran melalui simbol gambar pada tarot Nusantara yang saya ciptakan, adalah jenis tarot pertama di Indonesia yang memvisualisasikan gambar replika anatomi manusia dalam bentuk wayang purwo yang menjadi sumber inspirasinya. Gambar tarot ini mengusung nilai-nilai estetika budaya bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa, Bali, Dayak, Toraja, Sentani, dan semuanya itu diberi nama dengan tarot Nusantara. Kalau memang tarot Nusantara ini identik dengan psikologi, maka pendekatan Carl Gustav Jung itu diwakilkan dalam bentuk pewarnaannya. Artinya apa? Artinya konsep-konsep dari bapak psikologi kita, Carl Gustav Jung, ya, dapat kita lihat dalam bentuk pewarnaannya. Nah, itu secara umum. Tarot Nusantara atau tarot secara keseluruhan, kita bersama-sama mengetahui bahwa tarot dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok Arkana Mayor dan kelompok Arkana Minor. Nah, sekarang kita akan masuk pada wilayah yang lebih spesifik, misalnya ini. Arkana Mayor. Arkana Mayor ada 22 kartu, mulai dari si dungu, ya. Kemudian ada ini melompat, ya, saya dungu, pesulap, kemudian ahli tafsir agama, dan seterusnya sampai bumi. Nah, gambar-gambar ini, ya, 22 kartu, semuanya ada judulnya, mulai dari, ya tadi ada badut, ada kemudian ada roda keberuntungan, takdir, ada keadilan, dan sebagainya. Itu adalah gambar yang terstruktur. Gambar yang terstruktur dari ketidaksadaran kolektif dan suatu bentuk dari pikiran universal yang mengandung emosi yang besar dan menciptakan gambaran atau visi dalam kehidupan sadar normal. Berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi tertentu dan kecenderungan ini terpola sehingga mengalami hal tertentu. Itu katanya Carl Gustav Jung. Sebagai contoh misalnya saja. Ini adalah gambar setan di paling bawah pojok. Gambar setan ini adalah gambar yang terstruktur karena dia sudah punya gambar visualisasinya. Dari ketidaksadaran kolektif. Nah, artinya apa? Gambar yang diwakili setan itu adalah gambar lea yang ada kita kenal di Bali misalnya. Dan itu terpola hingga sekarang bahwa persepsi sebuah lea, tanda petik, itu memiliki arti tersendiri, memiliki makna sendiri secara kolektif. Dari sebuah bentuk universal yang mengandung emosi, ya, karena gambar lea itu tadi karena menjadi takut, menjadi khawatir dan sebagainya, yang menciptakan gambar dalam kehidupan sadar normal yang itu berlaku pada kehidupan sekarang itu. Nah, gambar lea atau gambar setan yang diwakili dari gambar lea yang dikenal di Bali misalnya berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi tertentu dan kecenderungan ini terpola hingga mengalami hal tertentu dengan cara yang tertentu pula. Dan begitu juga dengan gambar bintang, menara, bulan, pengadilan akhir, kematian, kesederhanaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, Arkana Mayor atau arketip sangat dekat pada struktur gambar yang ada di depan mata kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah Arkana Minor Coin. Nah,
Arkana minor terdiri dari 4 elemen, ada koin, ada piala, ada tongkat, dan ada pedang. Nah, sekarang kalau kita melihat dari kartu Nusantara, Arkana minor koin, warna dominan adalah kuning kecoklatan. Ini gambarnya kita lihat. Elemen koin, yang merupakan karakter sensasi atau sensing yang diwakili konsep tongkonan dari Tanah Toraja. Nah, kalau kita udah masuk wilayah karakter sensasi, artinya ini akan dekat dengan 4 tipologi Jung. Oke. Baik, yang berikutnya adalah Arkana minor pedang. Arkana minor pedang itu dominan warna hijau atau elemen pedang adalah karakter pemikiran atau thinking yang merujuk pada dewa angin, Wasprakreswara di Kutai atau di Dayak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Arkana minor piala. Ini adalah warna merah, ada coklat, ada putih, ada hitam, dan biru elemen piala, yang merupakan karakter perasaan atau feeling, diwakilkan oleh corak batik Sentani atau Papua. Oke, ini warnanya agak sedikit hitam. Kemudian Arkana minor tongkat, dominan warna merah, kecoklatan, ini adalah elemen tongkat, yang merupakan karakter intuisi, diwakili pola atau motif batik Jawa dan Bali. Ini ada kain poleng, ini ada batik teruntum, ya, dan seterusnya. Ini adalah mewakili dari Jawa dan Bali. Baik, secara umum itu adalah konsep tentang Tarot Nusantara, lengkap dengan Arkana mayor dan Arkana minor. Lengkap pula dengan motivasi-motivasi sumber-sumber budaya yang mewakili di Indonesia. Nah, komposisi kartu secara keseluruhan, kartu tarot merupakan kartu yang berjumlah 78 buah. Terdiri di atas 22 Arkana mayor dan 56 Arkana minor. Arkana mayor dianggap sebagai simbol yang merepresentasikan energi alam semesta atau divine will. Atau kalau dalam pendekatan psikologisnya adalah sebuah pola kehidupan yang berulang. Misalnya tadi kita bicara tentang si dungu, bahwa kehidupan kita itu pasti kita akan mengalami sebuah proses lebih dari sekali atau lebih dari 2 kali ketika kita merasa bodoh, menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa dan sebagainya, yang diwakili oleh si batu tadi. Atau misalnya saja ketika kita mewakili misalnya laki-laki yang digantung itu kaki di atas, kepala di bawah, bahwa setiap manusia pasti mengalami sekali atau 2 kali atau 3 kali adalah sebuah proses pengorbanan atau dikorbankan. Artinya apa? Artinya Arkana mayor dianggap sebagai simbol atau pola yang berulang dalam kehidupan manusia. Maka dengan demikian ada sebuah konsep dari Carl Gustav Jung yang kita sebut dengan arketip itu tadi. Nanti kita akan bahas tentang arketip tadi. Oke, yang berikutnya adalah Arkana minor. Arkana minor sebagai simbol yang merepresentasikan usaha dan sikap manusia. Itulah sebabnya ada pengkhianatan, ada sakit hati, kemudian ada usaha, dan sebagainya. Itu adalah merepresentasikan yang berada di Arkana minor. Arkana minor itu dibagi menjadi 4 kategori. Ada masing-masing, ada pedang, ada koin, ada tongkat, ada piala, dan memiliki urutan-urutan angka 1 sampai 10 ditambah 1 pembantu, 1 perwira, 1 ratu, dan 1 raja. Nah, di dalam sebuah konsep permainan kartu raja, ratu, perwira, pembantu bisa kita sebut dengan kartu kerajaan atau kartu pengadilan atau court cards yang bisa digambarkan tentang karakter manusia yang dikategorikan menjadi 4 tipologi: thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Sahabat kelasku, ketika kita masuk pada konsep tentang Arkana mayor, jadi tadi kita sudah bahas tentang ada 2 pemikiran, jadi Arkana minor dan Arkana minor. Baik, sekarang kita akan masuk tentang
pendekatan-pendekatan psikologi dengan menggunakan kartu Arkana Mayor. Jadi teori dari Carl Gustav Jung atau teori klasik, ya, teori psikologi klasik adalah Carl Gustav Jung dikenal sangat berminat pada berbagai kearifan kuno dan divination system seperti astrologi, geomansi, I Ching, dan tarot, terutama pada penggunaan tarot Arkana Mayor. Sahabat kelasku, kita akhiri dulu sementara pada pembelajaran kali ini. Kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya. Sampai jumpa dan salam.